Indonesia. Kita lagi akhir-akhir ini ramai sekali perbincangan mengenai kami atau koalisi aksi yang katanya mau menyelamatkan Indonesia. Jadi teman-teman bertanya juga, saya ingat bulan Agustus lalu saya pernah menulis artikel ini dan rupanya masih relevan sampai di bulan September saat ini. Jadi waktu itu artikelnya berjudul Koalisi Aksi Mengecoh Indonesia. Ini judulnya memang agak bombastis ya, karena memang begitulah yang saya pahami sebagai latar belakang atau gambaran besar dari political behavior atau perilaku politik yang dilakukan oleh kelompok ini yang sekarang ini mencuat tokohnya Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Begini, Koalisi Aksi Mengecoh Indonesia, alat pragmatisme politik, front penjara Indonesia. Kita mulai saja dengan pertanyaan, apa-apaan ini? Waktu itu gedung Kejaksaan Agung terbakar, padahal kita lagi asyik nonton video tentang dubes Palestina yang kelimpungan mengklarifikasi kehadiran dirinya di event politik deklarasi kami. Katanya ia dikecoh oleh Pak Din Syamsuddin. Walau yang mulia duta besar itu tidak atau belum menjelaskan mengapa ia bisa terkecoh. Kan itu bukan deklarasi kami yang pertama pada waktu itu. Jadi sudah tahu dong apa agenda politik gerombolan itu. Apa saja sih kerja staf kedutaannya? Kok bisa sampai bosnya gampang dikecoh seperti itu? Jangan-jangan nanti bakal ada deklarasi kami berikutnya, yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan sekarang terbukti terjadi. Itu tergantung aliran dana dari sponsornya dan tergantung kondisi politiknya. Kalau dirasa perlu untuk bikin gaduh lagi, ya tinggal deklarasi lagi. Toh masih banyak momentum politik yang bisa diboncengi. Di bulan September kemarin itu ada tanggal 30-nya. Ini isu basi soal PKI bisa digoreng ulang kok. Ya seperti tahu bulat yang digoreng dadakan. Sementara itu di banyak wilayah telah terpampang baliho gede sang imam besar yang mendadak jadi Pancasilais. Entah apa tujuannya, siapa sponsornya, dan apakah ada izin pemasangannya. Wallahu alam. Belum lama berselang Joko Chandra dijemput Kabareskrim Komjen Sigit Listio Prabowo, dibarengi sekuel prahara bagi beberapa jenderal dan pejabat tinggi di kepolisian maupun kejaksaan, dipecat dan dipidanakan. Bakalan bisa merembet kemana-mana ini. Setia Novanto dan konco lainnya yang terkait dengan kasus ini tambah stres. Ini kan soal cesi Bank Bali, bukan soal IKTP. Walau soal IKTP itu sendiri pun belum tuntas juga, lantaran banyak bajingan lainnya yang masih berkeliaran, bahkan bercokol di kursi kekuasaan, di pusat maupun di daerah. Rentetan peristiwa ini mengikuti apa yang terjadi sebelumnya. Sebut saja soal Honggo, yaitu kasus TPPI, soal Harun Masiku yang masih buron, serta pelacakan dana haram di Swiss, soal Panama Papers, Paradise Papers, dana Yayasan Super Semar, mafia migas yang juga buronan, dan masih panjang lagi daftarnya. Memang teramat berat beban kerja administrasi Presiden Joko Widodo dalam membereskan silang sengkarut ini. Semua saling jalin-menjalin seperti membentuk suatu pola perlawanan terhadap tegaknya hukum. Pola seperti ini akhirnya terbaca juga seperti ada semacam front penjara Indonesia yang sedang bahu-membahu bikin gaduh, saling mengalihkan isu, saling bikin ulah dengan agenda bersama, yaitu mengecoh Indonesia. Koalisi Aksi Mengecoh Indonesia atau singkatannya KAMI ini untuk sementara dijadikan ujung tombak program pengalihan isu besar-besaran oleh para dedengkot front penjara Indonesia. Memanfaatkan situasi pandemik serta menjelang agenda politik besar di akhir tahun 2020, pilkada serentak. Mereka bergerak cukup terstruktur, sistematis, dan masif.
sepertinya mau mengail di air keruh. Inilah momentum kekeruhan yang ingin dimanfaatkan oleh gerombolan Front Penjara Indonesia. Tujuannya mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo dengan framing kegagalan mengatasi pandemi sambil menggoreng isu Piagam Jakarta dan mumi soal PKI. Sementara itu, di berbagai daerah mereka mengagendakan agar orang-orangnya bisa jadi kepala daerah, agar bisa mempersiapkan platform politik yang kuat untuk tahun 2024, di mana Pilpres akan berlangsung. Syukur-syukur kalau sebelum 2024 sudah bisa memakzulkan Pak Jokowi. Lebih cepat, lebih baik. Begitu kan semboyan Front Penjara Indonesia ini? Bagi mereka, segala cara adalah halal. Tujuan menghalalkan cara. Apa sih tujuan Front Penjara Indonesia ini? Tujuannya ya menjarah dan mengamankan hasil jarahan. Apalagi yang lain-lainnya hanya pion atau alat saja. Kalau masih bisa dipakai, ya dibayar. Kalau sudah tak berguna, ya ditendang. Habis manis, sepah dibuang. Maka kita pun mengajak semua anak bangsa agar jangan terkecoh, jangan mau dikecoh. Tingkatkan kewaspadaan lewat daya kritis. Jangan pernah mau memberhalakan partai, ormas, atau figur orang tertentu. Cermati dan awasi perilaku politik atau political behavior-nya. Kalau baik, kita dukung penuh sekuatnya. Kalau salah atau menyimpang, ya kita kritisi sekeras-kerasnya. Masyarakat sipil atau civil society harus urun rembuk dalam proses pencerahan atau konsientisasi publik agar rakyat tidak sekedar jadi kambing atau domba yang cuma jadi santapan lezat para serigala. Seperti ada adagium, a nation of sheep will beget a government of wolves. Masyarakat yang seperti domba itu akan melahirkan satu pemerintahan serigala. Begitu kata Edward Roscoe Murrow.